Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat anugerah yang tak terhitung jumlahnya kepada kita semua, yang mudah-mudahan kehidupan kita selalu dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, subuh ini harinya hujan, dingin, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hujan yang diturunkan Allah pada subuh ini merupakan hujan yang membawa manfaat bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sayyiban nafi'a. Amin ya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 67, yang mana ayat yang akan kita bahas ini mempunyai dua pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah kita dilarang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua menjalankan dengan sepenuh hati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bertanya alasannya kenapa. Jadi apapun perintah Allah yang telah diperintahkan kepada kita, kita jalani dengan sepenuh hati, agar tidak terjadi seperti kaum Bani Israel yang akan kita bahas pada ayat berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Shadaqallahul azim. Kembali Allah menyinggung orang-orang Bani Israel pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diceritakan kembali
hal ihwal keadaan orang-orang Bani Israel pada masa dahulu. Supaya apa? Supaya menjadi peringatan, menjadi ibrah, menjadi contoh bagi orang-orang Bani Israel pada zaman Rasulullah, dan menjadi contoh serta pelajaran bagi kita zaman sekarang, supaya tidak terjatuh pada sifat orang Bani Israel. Wa idh qala Musa liqaumihi ay wadhkuru waqta qawli Musa alaihi salam li usulikum. Dan ingatlah ketika Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, yaitu orang-orang Bani Israel, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Kemudian orang-orang Bani Israel berkata, wahai Musa, apakah engkau ingin menjadikan kami sebagai bahan olokan, bahan ejekan? Mengapa orang Bani Israel berkata seperti itu? Karena nanti ada selagi akan datang kita ceritakan sejarahnya. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kemudian Nabi Musa berkata, aku berlindung kepada Allah bahwasanya aku dijadikan daripada golongan orang-orang yang jahil. Nah, jadi Nabi Musa sendiri pun mengatakan orang-orang Bani Israel yang ketujuh berpaling daripada perintah Allah itu adalah orang yang jahil. Kenapa orang jahil? Karena sudah nampak kebesaran Allah di depan mata, tapi kadang mau mengumpatinya. Kita diberikan daging, tapi mau ambil tulang. Kan daging diberi orang nih, kita memilih tulang. Berarti itu apa? Jahil. Amun orang yang pintar pasti memilih daging. Nah, itu adalah khitab Nabi Musa kepada orang-orang Bani Israel. Baik, kita bahas secara terperinci insyaallah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk menyembelih Baqarah, sapi betina? Nah, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya pada zaman Nabi Musa alaihi salam itu ada seorang Bani Israel, seorang laki-laki dari golongan Bani Israel yang mempunyai harta kekayaan yang luar biasa banyak. Orangnya sugih, tapi sebuting biar sugih baisi bini kada, baisi anak kada. Sugih orangnya, cuma kada baisi anak, kada baisi bini. Pada waktu itu umur sudah tua, lalu berpikir, amun aku mati siapa nang mewaris harta yang banyak ini? Banyakkan harta hampa aja ya, kalau biar banyak harta amun kada baisi bini lawan anak. Nabi Adam aja di surga kasunyian. Kami berdoa untuk kita jadikan pasangan. Nah, jadi banyak besi harta, cuma kada ada anak lawan dia. Bingung kemana ingin mewariskan. Lalu seorang laki-laki yang kaya raya ini mempunyai seorang anak kemanakan, anak saudaranya sudah meninggal, jadi ada kemanakannya ini susah orangnya, fakir. Jadi beda lah miskin lawan fakir. Kalau miskin itu kan ada aja bayangan esok nih apa nang dimakan. Amun fakir ini kan ada lalu bayangan dapat hari ini habis hari ini, esok kada tahu kayak apa makan kah kada kah, itu fakir.
Jadi beda miskin dengan fakir itu. Nah, jadi ada bisi kemanakan fakir orangnya, didatanginya, wahai anak kemanakanku, hakun na ikam, amun aku mati ikam mewarisi harta ini. Wah, laju nang kemanakan nih, laju daripada truk bagana. Laju kada ditawariin, bayar surung-surung aja apalagi ditawari. Nah, tetapi sekian lama semenjak ada perjanjian itu, si laki-laki yang fakir ini lawas bana menunggui, kada mati-mati aja paman ini. Padahal harapan ini mudahan lakas mati supaya mewarisi, tapi kada mati-mati aja. Dan nang paman ini panjang umur sekalinya. Nah, sedangkan hati ini hendak benar sudah memiliki harta yang banyak. Nah, kemudian timbullah di hati dan pikirannya kayak apa supaya cepat mendapatkan harta itu. Akhirnya berniat untuk membunuh si pamannya yang sugih ini tadi. Pada suatu malam didatanginya pamannya. Habis didatanginya, dicatuknya, dibuatnya dalam kadut, pukulinya sampai mati. Habis pukulinya sampai mati, dibuangnya. Ada satu riwayat mengatakan dibuangnya ke kampung sebelah. Ada yang meriwayatkan dibuangnya di perempatan jalan. Nah, mujma'it thoriq itu bahasa kita tempat pertemuan jalan. Jadi bahasa kita itu perempatan atau pertigaan jalan. Diandaknya di situ. Dan yang lebih lucunya, setelah ia membunuh si pamannya ini, syaka dzalika ila Musa alaihi salam. Inya melaporkan kepada Nabi Musa. Inya nang membunuh, inya nang melaporkan supaya apa? Bahasa kita itu maling teriak maling. Supaya menghapus jejaknya, menghapus kesalahannya itu. Dilaporkannya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, paman ulun yang sugih itu nah, sidin meninggal, tuh mayatnya ada di tengah jalan. Di satu riwayat tuh mayatnya ada di kampung sebelah. Nah, kemudian setelah dilaporkan kepada Nabi Musa alaihi salam, fajtahada Musa fi ta'arifil qatili. Nabi Musa menyelidiki siapa gerangan sebenarnya pembunuh ini. Dicari juga kemana-mana, beberapa kada dapat si pembunuh ini, hilang jejaknya. Rupanya ini pembunuh profesional juga nih, kada ketahuan. Menghilangkan jejak hebat. Nah, di dalam keadaan seperti itu, qalu lahu, berkata orang-orang Bani Israel pada saat itu, ya Musa, sallana rabbaka, berdoalah kepada Tuhanmu, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yubayyinahu, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan siapa pembunuh si orang kaya tadi. Nah, kemudian fasa'alahu fa'auhallahu ilaihi annallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Lalu Nabi Musa bermunajat kepada Allah, mendapat wahyu, wahai Musa, ujar Allah, suruhlah orang Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Di dalam ayat ini dibawa dengan kalimat nakirah. Nakirah itu masih umum, artinya sapi yang mana kah boleh aja silahkan. Hendak sapi nang ganal kah, nang halus kah, nang warna kuning kah, warna hirang kah, warna putih, terserah, asal sapi. Antadbahu baqaratan, asal sapi tapi betina. Tetapi sekali lagi orang Bani Israel ini banyak mencari gara-gara. Nah,
masih mempertanyakan perintah Allah. Ujarnya, wahai Musa, kami minta tunjukkan siapa pembunuhnya. Kenapa malah disuruh menyembelih sapi? Apakah ikam nih hendak mengejek kami? Nah, itu bahasanya, hendak menghulu-hulut kami, kamu Musa. Ujar orang Bani Israel. Nah, ini pengajaran bagi kita. Apapun perintah Allah, laksanakan tanpa bertanya alasannya. Karena apa? Karena perintah Allah itu pasti mengandung hikmah di balik semua itu. Ini banyak benar alasan. Sampai bulan puasa, oh tapi kalau puasa mah kambuh mah mahir. Terus puasa dicoba aja belum sudah bepada mah. Setiap sampai bulan puasa bepada mah. Itu kan alasan nih, mencari-cari alasan. Nah, coba dijalani dulu. Kan puasa itu hakikatnya penyembuh segala penyakit. Karena ujar ulama, penyakit itu datangnya kebanyakan dari makanan. Nah, jadi menetralisir kalau tuh dijalani apa balum sudah bepada emah. Apalagi jadi kita ini kebanyakan mencari alasannya kalau lah alasan. Nah, padahal kalau jalani aja tuh, jalani apa yang diperintahkan Allah, insya Allah ada hikmah di balik semua. Tapi Bani Israel kada, asalnya antadbahu baqaratan, disuruh menyembelih sapi betina. Sapi apa aja silahkan, tapi lantaran inya banyak takunnya, banyak kehendaknya, banyak alasannya, bertanya lagi kepada Nabi Musa, sapinya yang tuha kah, yang anum kah? Nah, ini kan ada di ayat selanjutnya. Kena pulang bertakun lagi, sapinya itu warnanya apa? Sapinya itu kayak apa jenisnya? Nah, dengan alasan banyakkan takun ini, Allah langsung menurunkan wahyu. Sapinya sapi betina, umurnya kada boleh terlalu tua, kada boleh terlalu anum. Warnanya warna kuning, cuma kuning keemasan, warnanya cemerlang. Dan sapi itu apabila orang melihatnya, orang ketujuh senang hatinya melihat, bukan sembarang sapi. Dan sapi itu kada boleh bakas gembalaan, kada boleh bakas untuk membajak sawah dan sebagainya. Sapi memang gaduhan orang, dan itu cuma ada satu pada zaman itu, milik seorang pemuda. Nah, pemuda ini dipasani mamanya, sapi ini jangan dijual, amun aku meninggal jangan dijual, wah apa aja, kayak apa aja anunya bisa dijual, cuma harganya larang. Gara-gara banyak takun bang tadi, padahal kan ujar Allah sapi, sarah aja sapi nang kayak apa, cuma kebanyakan sapi nang kayak apa pulang ininya, lalu Bang Ali. Nah, keraguan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita berat dalam menjalankan segala ketaatan. Kenapa? Karena itu bukti kita kada yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita nangka itu maksudnya nih. Apapun perintah Allah laksanakan. Baikkah kada? Jangan tanya alasannya. Sama kayak orang misalnya, kenapa bebinian tuh mau setiap bulan datang haid, lelakian kada? Nah itu kalau lah macam-macam ditakuni. Nah, kenapa kalau inya perempuan itu setelah cerai ada masa iddahnya? Kalau inya cerai hidup itu kan 3 kali suci ya kalau lah. Kalau inya ditinggal mati atau cerai mati oleh lakinya, maka itu hitungan iddahnya 4 bulan 10 hari. Beda kalau tuh. Sedangkan lelakian bisukan bini meninggal tengah hari bisa aja tuh saya terima nikahnya. Kan kada ada aturan yang membatasinya. Jangan kita tanya seperti itu. Kayak apakah perintah Allah jalankan? Nah. Atau misalnya
ketika kita hendak bersuci lalu ketiadaan tanah, kita disuruh bertayamum. Kenapa Allah Ta'ala ini menyuruh amun kada ada banyu harus bertayamum pakai dabu? Apa garang alasannya? Kenapa nangka itu aneh juga? Nah jangan kita. Jadi jalankan, karena ya sudah dirumuskan semuanya oleh orang-orang ahlinya, hikmahnya. Kenapa subuh sholatnya 2 rakaat? Kenapa zuhur itu 4 rakaat? Kenapa maghrib 3? Jangan kita takuni alasannya. Jalankan dengan sepenuh hati. Karena kalau kita bertakut-takut seperti itu, nah itu bisa membawa jatuhnya kita kepada ketidakyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ayat ini mengajarkan supaya kita jangan berburuk sangka dengan Allah dan laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya setelah mencari kesana kemari, dapatlah sapi yang dimaksud, sapi betina yang dimaksud. Sebutingannya pulang pada saat itu, dan dijual oleh si laki-laki ini dengan harga berlipat-lipat. Ada satu riwayat yang mengatakan untuk kulitnya aja harus ditukar dengan emas. Wah, karena sebutingannya larang, antik kan, langka. Akhirnya ditukar aja oleh buhan Bani Israel, oleh orang-orang Bani Israel. Nah, di sini Allah kadang menyebutkan alasannya lah, kadang menyebutkan alasan kenapa disuruh menyembelih sapi. Maksudnya sembelih aja sapi. Alasannya kena jauh. Kalau ada salah itu di ayat 72 surah Al-Baqarah ayat 72, sedangkan 67. Jadi beberapa ayat kemudian hanya dijelaskan Allah alasannya. Nah, jadi hikmahnya seperti tadi. Ketika Allah menyuruh sesuatu, laksanakan. Alasannya itu pasti ada. Hikmah dibalik semua itu. Setelah berhasil dibeli sapi betina itu, lalu apa? Lalu disembelihlah sapi betina itu. Habis disembelih sapi betina, diambil anggota badannya. Nah, anggota badan ini kadang-kadang dijelaskan apakah batisnya kah, apakah tangannya kah, kadang dijelaskan. Setelah diambil anggota badannya, dipukulkan kepada laki-laki yang terbunuh tadi. Seketika itu juga, ketika habis dipukul dengan anggota sapi tadi, si laki-laki yang meninggal tadi bangun. Lain jadi hantu lah, ini bangun lalu menjelaskan siapa pembunuhnya. Aku ini dibunuh oleh ini orangnya kemanakanku, inya membunuh aku nih. Habis dibunuhnya aku dibuangnya ke sini, diceritakan secara rinci. Habis menceritakan itu meninggal lagi si laki-laki tadi. Nah, melihat keadaan seperti itu, hanya orang-orang Bani Israel paham, rupanya disuruh menyembelih itu dengan alasan untuk menjelaskan siapa pembunuh si laki-laki yang kaya raya tadi. Nah, setelah apa? Setelah ketahuan pembunuhnya, langsung dikisos si pemuda yang membunuh tadi. Nah, jadi itu asbabun nuzulnya lah. Nah, Allah ingin mengingatkan kembali. Qalu atattakhiduna huzwa. Ini kembali ke cerita awal. Setelah disuruh menyembelih sapi, orang-orang Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah engkau ingin mengejek kami dengan menyuruh kami menyembelih sapi? Fa inna su'alana an amril qatil wa anta ta'muruna bidzabhi baqaratin." Kami minta menunjukkan siapa pembunuhnya, tapi engkau menyuruh menyembelih sapi. Wa inna maqalu dzalika, karena sesungguhnya bahwasanya mereka berkata demikian, li annahum la ya'lamu, mereka kada tahu annal hikmata, bahwasanya hikmah di balik semua itu hiya hayatul qatili bidorbihi bi ba'dil baqarati. Nah, jadi hikmah kenapa disuruh tadi ya untuk menghidupkan kembali
orang yang meninggal tadi untuk menjelaskan siapa pembunuhnya. Qala, berkata Musa, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah bahwasanya aku dijadikan daripada golongan orang-orang yang jahil. Ai al mustahziina bil mu'minin, orang yang mengejek-ejek dengan orang yang beriman. Li'annal haz'a fi athna'i tablighi amrillahi ta'ala jahlun. Karena sesungguhnya orang yang mengejek-ejek pada pertengahan disampaikannya perintah Allah, itu tanda orang yang jahil. Nah, maksudnya apa? Selalu bertanya apa alasannya. Kan bukti cinta itu kada perlu alasan sebenarnya. Kita cinta kepada seseorang ya karena cinta, Bang. Kan pernah suatu saat seorang tokoh sufi perempuan, Rabi'atul Adawiyah, pada saat itu apa bahasa kita itu, ada seorang sufi wali besar pada saat itu yang bernama Hasanul Basri. Hasanul Basri menyimpan kekaguman kepada Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini adalah tokoh sufi, seorang wali yang apabila inya tahajud malam itu kada kurang dari 500 rakaat. Rata-rata 500, rancak juga nang 1000 itu. Kita apa enggak ya, Pak? Jauh benar. Karena apa? Ya tadi, kalau kita kada bersungguh-sungguh meminta kepada Allah, maka kada akan diberi Allah. Maksudnya apa? Kalau memang hendak bangun tengah malam beribadah, sungguh-sungguh meminta lawan Allah. Ya kalau lah, ya Allah, mudahan ulun bangun nah jam 3, hendak juga tahajud kayak orang. Nah, ini kada ada lalu bercita-cita jam berapakah bangun, ya asal tak bangun aja bisa kan kayak itu tuh. Syukur juga pang lagi lah kita bangun pagi, bangun subuh, mata masih melihat. Kayak apa kalau kita bangun subuh nih mata kada ada lagi, hilang semua penglihatan. Nah itu nikmat yang jarang benar kita syukuri. Kau berjalan segala macamnya kalau lah. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Ada dua nikmat yang paling sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama kesehatan, yang kedua waktu luang. Ketika sehat, bebukah kawa, menaik pohon kawa, membuka tutup botol itu baigut aja sidin. Saking kuatnya gigi ini. Apalagi makan durian itu wani 5 biji sekali menghadapi. Itu masih kesulitan aja sidin. Kesulitan gigi aja. Pembukaan aja masih. Sehat masih awak, ya kada terpikir juga hendak ke masjid, kada terpikir hendak beramal ibadah, sudah garing hanyar berpikir. Kan kayak itu tuh. Untung juga garing, artinya tuh ada juga nih peringatan dari Allah. Coba amunnya plak mati bakajut ya Pak, ada kawal lagi. Nah, walaupun kayak apa kita memohon kepada Allah, kada kawal lagi. Yang kedua adalah waktu luang. Ketika waktu masih banyak-banyaknya, kada terpikir tentang masalah kebaikan, sudah sibuk hanyar tapi tak pikir. Nah, karena kalau seperti apa waktu luang itu kada digunakan, maka seumuran hidupnya amuninya kada bertekad untuk berubah, maka akan semakin disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memang sudah hanunya kayak itu. Jadi kada ada tekad nih hendak berbaik diri, maka semakin hari akan dibikin Allah kesibukan yang luar biasa. Seakan-akan kada ada lagi waktu untuk istirahat.
Di rong bahari itu kada tak ikat lagi tali salawar. Nah, kaliwaran bagawi. Kan bersungguh-sungguh boleh, memang kita disuruh mencari rezeki di muka bumi. Nah, cuma jangan juga sampai melalaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Karena kalau inya kita keterlaluan berusaha lalu sampai hilang waktu untuk taat kepada Allah, maka yang ada apa? Hilang keberkahan dalam hidup. Berkah itu apa? Berkah itu az-ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi usaha apa aja kita, amun inya dengan usaha itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, itu tanda usaha itu berberkah tuh, menambah kebaikan. Cuma kalau dengan usaha itu semakin menjauhkan kita, nah itu bukti berkah itu kadada dari usaha itu. Kita lagi berpikir-pikir kayak apa supaya berberkah. Nah, karena bahwasanya ejekan di tengah penyampaian perintah Allah itu adalah ciri orang yang jahil. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat seperti ini. Nah, jadi pengajaran bagi kita supaya apapun perintah Allah itu kita laksanakan dengan sepenuh hati dan usahakan dengan seikhlas-ikhlasnya. Ikhlas itu kada kawapang ditampakakan. Kalau panggilnya ikhlas itu amun hendak sembahyang mengangkat takbir 5 menit tapi pijim mata misalnya, mukai mahayati benar, itu bukan ikhlas, itu bukan seperti itu. Ikhlas itu kada kawa dilihat, cuma kawa dirasakan. Cuma ngalih pang kita nih, ini ikhlas lah. Kenapa? Ya banyak gangguan tadi. Cuma mudah-mudahan bang kada ada berniat. Namun ke masjid mah ada di pembacaan nya subuh Jumat tuh nasi kuning terus. Kada, kalau mudahan kada lah. Nah, itu kisah aja ini. Dan jangan ketujuh mencari gara-gara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud gara-gara itu apa? Terlalu banyak protes lawan Allah. Akhirnya apa? Nah, ini bahaya kita. Ini pernah terjadi pada Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada suatu malam Sidin ini berpander lawan bini Sidin. Nama bini Sidin itu Zubaidah. Di tengah percakapan lalu ada satu masalah yang menjadi perdebatan panjang antara dua laki bini ini. Dari baca celengan mata, baku kuciak, sampai bercatuk-catuk meja. Wah, saking luar biasanya masalah ini. Lalu di akhir masalah lah, di tengah perdebatan saking marahnya Harun ar-Rasyid ini, beliau berkata, "Ikam aku cerai, amun ikam malam ini masih aja berdiam di daerah kekuasaanku." Wah. Amun ikam masih aja berdiam di daerah kekuasaanku. Amun ikam karas juga dengan pendapat ikam ku cerai malam ini apabila ikam masih berdiam di daerah kekuasaanku. Dan kekuasaan Harun ar-Rasyid pada saat itu luar biasa besarnya. Nah, karena kan menguasai Uzbekistan dan sebagainya. Sudah habis berpander kayak itu, taungut Harun ar-Rasyid, pah kenapa berpander nang kayak itu tadi? Jangan hilang bini esok nih. Kenapa? Karena kan kadang mungkin diam di daerah yang di luar kekuasaan Harun ar-Rasyid pada saat itu. Amun wah ini kan kawa aja bapak pesawat. Dulu kada kawa lagi, bapak pesawat kada kawa segala macam, lalu pasrah. Habut Harun ar-Rasyid pacangan kehilangan bini. Nah, jadi mohon maaf benar apabila kita tuh sarik lawan bini, jangan sampai mengucapkan kata-kata seperti itu. Kadang-kadang kada sadar kalau lah. Nah, bisa tak ucap, bahaya nu pas ada saksi mendengar haram, bahaya. Lalu akhirnya dipanggillah semua ulama yang ada di
Baghdad pada saat itu. Dikiawi ulama pada saat itu. Habis dikiawi, dimintai kayak apa solusinya supaya aku ini kada kehilangan bini, ujar Harun ar-Rasyid. Semua ulama yang ada pada saat itu kada sanggup menjawab kecuali satu orang, ada namanya Al-Imam Abu Yusuf, murid daripada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Jadi Al-Imam Abu Yusuf dimintai pendapat kayak apa, ujar Imam Abu Yusuf, santai aja, tenang aja, ada aja pemecahannya. Mendengar seperti itu Harun ar-Rasyid tenang hatinya. Setelah tenang, ditanya, wahai Imam Abu Yusuf, apa jawabannya? Lalu beliau mengutip satu ayat di dalam Al-Quran, wa annal masajida lillah fala tada'u ma'allahi ahada. Maka sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah, dan jangan jadikan sesembahan beserta Allah itu satu jua pun. Maksudnya apa? Dengan besarnya kekuasaan Harun ar-Rasyid, ada satu tempat yang tidak dimilikinya, yaitu masjid. Biar peribahasanya Harun ar-Rasyid nang membangun, tetapi masjid itu kan rumah Allah, yang itu nah bahasa kiasnya. Akhirnya apa? Bemalam semalaman bininya di mana? Di masjid, dan terlepas daripada taklik itu tadi, sigat apa? Kata-kata cerai dengan bergantung kepada suatu keadaan. Jika inya kada kayak itu, cerai Harun ar-Rasyid nih tadi. Nah, ini apa artinya? Ketujuh mencari gara-gara. Jadi janganlah kita mencari gara-gara, baik itu dengan Allah ataupun dengan manusia. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas kita sebagai seorang hamba ini dengan seikhlas-ikhlasnya dan sepenuh hati, dan mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selagi akan datang ayat 68, wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علم النبي حفظ المرسلين علم الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب له برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.